ketemu lagi. Halo teman-teman Barito Youth serta teman-teman pemuda-pemudi di luar sana. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita siapkan hati kita. Dan satu lagi pengumuman dari aku, kita tetap ada ibadah di minggu depan pada setiap hari Sabtu jam 5 dan dibarengi dengan doa puasa. Oke teman-teman, selamat beribadah semuanya. God bless you. Shalom anak muda. Selamat sore Barito Youth. Tanpa terasa sudah seminggu berlalu dan pastinya ketemu lagi dan kita mau sama-sama untuk menyisihkan waktu kita untuk kita bisa intim sama Tuhan di sore hari ini. Ya, benar. Dan berkenaan dengan tema bulan ini yaitu tentang pertobatan, di mana kita kemarin juga sudah boleh dengar tentang berubah atau mati. Tentunya kita ingin milih untuk berubah, bukan? Dan yang pastinya ketika masih ada kesempatan untuk kita boleh menyembah Tuhan saat ini, yuk kita pakai untuk kita boleh mengucap syukur sama Dia atas anugerah dan kesempatan yang baru yang boleh kita nikmatin. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Teman-teman semuanya, mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih boleh ada, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Itu karena kebaikan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini karena Engkau Tuhan Yesus. Amin. Karena kebaikan hati-Mu Tuhan Yesus. Yes. Tidak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan sebetulnya itu tidak cukup Tuhan Yesus untuk membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus. Tapi Tuhan Yesus, biarlah ibadah dan persembahan-persembahan yang kami akan naikkan kepadamu menjadi ibadah dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amen, Tuhan. Bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ya Yesus. Kami akan siapkan Tuhan hati dan pikiran kami hanya fokus kepadamu. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Terpujilah Tuhan. Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri
pulihkanku. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau berikan, itulah yang memulihkanku. Ku berterima kasih, membuatku dapat berdiri kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan. Izinkan ku berdiri di hadapan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan rahmat-Mu yang begitu Tuhan, haleluya, haleluya, Oh haleluya, tak ada yang dapat menandingi Engkau. Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau, kekal selamanya. Pemulihan terjadi, hidupku dibangkitkan kembali oleh Engkau, ya oleh karya-Mu
layaklah Engkau, sungguh layaklah disembah. Layaklah Engkau ditinggikan atas segalanya. Terpujilah Engkau, terpujilah Kau Yesus. Hormat pujian bagi Yesus Tuhan kami, Kaulah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah Engkau, sungguh terpujilah Engkau. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari nyatakan lebih sungguh. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar ya Bapa, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Tuhan. Biarlah kami bebaskan Engkau bekerja, sebab Kaulah yang lawat kami dan memulihkan. Masa depan kami ada dalam-Mu, terpujilah Engkau, terpujilah kami. terpujilah terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh terpuji Engkau Tuhan, dan sungguh indah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di sore hari ini ketika kami boleh ada Tuhan, karena kesempatan yang baru yang Kau adakan, Amin Tuhan. kami boleh benar-benar menaruhkan hati kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Karena kami ingin seumur hidup kami diam di dalam Engkau Tuhan. Ya, Tuhan. Karena di dalam Engkau ada keamanan, di dalam Engkau ada pemulihan, dan di dalam Engkau ada hikmat Tuhan. Ya Tuhan. Dan itu semua yang kami butuhkan sebagai anak-anak muda-Mu yang hidup di zaman yang semakin sukar ini Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapa, campur tanganlah Tuhan. Bahkan di ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan perkataan dari firman-Mu Tuhan. Mari Engkaulah Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu ini sedemikian rupa. Amin. Bahkan Engkau menaruh hati-Mu di dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apapun yang diucapkan mulutnya, itu berasal dari Engkau. Dan itulah kerinduan Engkau buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan, biarlah Tuhan di sore hari ini ketika kami boleh mendengarkan ini, kami boleh duduk diam, mengarahkan telinga kami dan memperhatikan. Yes. Dan mari Tuhan, berbicaralah dengan lembut dan dengan gaya bahasa yang sederhana, supaya kami ngerti apa yang ingin Kau sampaikan. Benar. Dan bagaimana cara mengaplikasikannya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat sore. Barito Youth, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, saya senang sekali semuanya berapi-api di dalam Tuhan. Dan saat ini kita masih mengikuti Intimate Worship. Ini adalah sesi terakhir daripada bulan Agustus. Kita mempelajari tentang sebuah pertobatan, repentance. Bagaimana kita berkenan kepada Allah. Ada favor di belakang teman-teman. Adalah bagaimana kita harus salah satunya bertobat teman-teman. Dan saya mengingatkan lagi ya, di dalam Yeskiel pasal yang ke-33 ayat mas daripada repentance atau pertobatan, yaitu ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Selama 2 minggu berturut-turut, beberapa Sabtu kita sudah membahas tentang seorang yang berkenan di hati Allah tetapi juga pernah kepleset di dalam dosa, yaitu Raja Daud teman-teman. Dan dia melakukan sebuah pertobatan dari dosa-dosanya, baik dosa persinahannya dengan Batsheba, dosa pembunuhan terhadap Uria, ataupun dosa kesombongan karena menghitung orang Israel. Dan saat ini kita beralih ke tokoh yang lain ya. Kita melihat pertobatan daripada orang lain. Di dalam perjanjian baru ada seorang rasul yang besar, yang tulisan-tulisannya kita bisa lihat dengan begitu luar biasa. Dia menulis kitab Roma, Korintus, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Dia melakukan misi kemana-mana teman-teman, dan teman-teman pasti sudah tahu siapa dia, yaitu seorang rasul Paulus. Luar biasa, Rasul Paulus ini adalah rasul yang dipilih Tuhan, dan sebelumnya dia pun juga melakukan sebuah dosa teman-teman. Dan apa itu? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Dibuka Alkitabnya teman-teman, kalau ada yang
punya Alkitab buku pasti pada punya lah ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Rasul Paulus ini adalah rasul yang pernah melakukan sebuah kejahatan. Dan subtema hari ini adalah tentang galah rangsang. Apa itu? Apa kaitannya dengan pertobatan? Saya mendapatkan arti daripada galah rangsang dan baru ngeh bahwa di dalam Alkitab ada kata-kata itu teman-teman. Itu baru tahun lalu. Tahun lalu ketika kita belajar dunamis atau dunamos, kita kan mempelajari seluruh daripada kitab Kisah Para Rasul mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-28, dan di sana Tuhan tunjukkan bahwa ada satu kata galah rangsang yang mungkin jarang untuk dibahas teman-teman, tetapi ini juga ada kaitan dengan pertobatan kita. Dan berkaitan dengan contoh teladan seorang Rasul Paulus di dalam dia melakukan pertobatannya. Rasul Paulus suatu saat, saya review saja ya, nanti bisa baca sendiri di saat teduhnya masing-masing, beberapa pasal sebelum pasal yang ke-26. Di situ ada perjalanan misi ketiga daripada Rasul Paulus. Tahun lalu kita juga sudah pernah melihat peta perjalanan Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana Allah mengutus dia bukan hanya kepada bangsa Yahudi tetapi juga bangsa-bangsa lain untuk memberitakan firman supaya banyak bangsa diselamatkan, mengenal Yesus sebagai juru selamat, memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Rasul Paulus, tetapi dia tetap melakukan itu dan taat kepada apa yang menjadi perintah daripada Allah. Dia melakukan misi yang ketiga teman-teman, mulai dari Efesus, kemudian dia berjalan ke Makedonia, kemudian balik lagi ke Yerusalem, lalu dia punya masalah dengan kaum Yahudi, kemudian dia ditangkap, lalu dia dihadapkan ke hadapan Felix, lalu dia dibawa ke hadapan Festus, dan terakhir dia dihadapkan ke hadapan Agripa. Nah, kalau teman-teman baca nanti pasal yang ke-26, perikop yang pertama, di situ ada sebuah perikop yang namanya pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Agripa ini adalah seorang raja. Seorang raja, dan Paulus dihadapkan di sana. Kemudian suatu saat di tengah-tengah daripada sidangnya, jadi Paulus ini disidang dihadapkan kepada Raja Agripa. Paulus ini memberikan sebuah pembelaan. Di pembelaannya tersebut dia menceritakan bagaimana kisah pertobatannya dulu sebelum dia menjadi seorang Rasul Paulus. Pada saat namanya masih menjadi Saulus, dia menceritakan tentang pertobatannya, dan itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23 kita baca, dan kita nanti akan dapatkan 3 poin. Teman-teman bisa ambil alat tulisnya, bisa dicatat di dalam Alkitab untuk kita bisa mengerti apa yang kita bisa dapat daripada pertobatan Paulus. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya, judul perikopnya, ayat yang ke-12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disinilah kita akan mendapatkan kata-kata galah rangsang. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Pada saat saya membaca perdana teman-teman, ayat ini saya tidak mengerti apa itu galah rangsang. Akhirnya saya mencari tahu lewat beberapa referensi via web, dan ketemulah apa arti itu galah rangsang. Galah rangsang itu ternyata adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan binatang, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sapi atau kerbau atau kuda, teman-teman tahu alat pengendali binatang biasanya ditalikan di, apa itu namanya ya, moncongnya ya. Ditalikan di, pokoknya di mukanya gitu, ada semacam tali pengekang. Itulah yang disebut dengan galah rangsang, supaya si kuda, sapi, kerbau ini tidak kemana-mana, mengikuti perintah daripada tuannya. Kalau di kambing atau di domba, galah rangsang itu adalah dalam bentuk tongkat gembala.
Tongkat gembala yang di ujungnya itu ada semacam kayak buletan, setengah buletan gitu teman-teman. Dan kalau si domba atau kambing ini keluar daripada jalurnya, maka tongkat gembala itulah yang mengendalikan si domba atau kambing ini supaya tetap berada di jalurnya. Mungkin bisa disabetkan, dan kalau si domba atau kambing ini kena daripada yang melungker tadi teman-teman, itu akan sakit. Sama dengan sapi, kerbau, kuda, kalau dia menendang kepada galah rangsang alat pengendalinya, itu akan membuat dia kesakitan. Saya baca tersebut kemudian saya renungkan teman-teman. Lalu apa hubungan antara Paulus pada saat Tuhan mengatakan sukar bagimu menendang ke galah rangsang? Siapakah galah rangsang di dalam kehidupan kita ini? Di dalam diri kita ini ada Roh Kudus teman-teman. Kita percaya sama Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Sukar bagi kita untuk melawan Roh Kudus. Pada saat kita berbuat dosa, kita berusaha untuk menendang galah rangsang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Sukar bagi kita untuk menendang Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Dan oleh karena itu, Tuhan mengatakan ini kepada Saulus. Kenapa kamu menendang galah rangsang? Itu akan sukar bagimu. Sama seperti binatang tadi, pada saat dia menendang kepada galah rangsang akan menimbulkan sebuah kesakitan. Demikian juga pada saat kita berdosa dan menendang kepada siapa yang menjadi pengendali kita, teman-teman, yaitu Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, maka akan menimbulkan sebuah kesakitan, akan menimbulkan kayak sebuah tusukan atau sengatan yang akan membuat kita menderita. Dan benar-benar ayat ini sebenarnya punya sesuatu arti yang sangat mendalam teman-teman. Poin pertama yang teman-teman bisa catat terkait dengan pertobatan daripada Paulus. Roh Kudus itu adalah pengendali di dalam pertobatan kita. Dia yang mengingatkan kita begitu kita mau berbuat dosa. Roh Kudus ini akan mengingatkan kepada kita, jangan. Begitu kita mau misalnya mencuri, pasti di dalam hati kita ini kayak seperti ada suara jangan. Itulah yang mengendalikan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan diberikan sebuah peringatan. Tapi kalau kita melawan, akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan teman-teman. Kalau teman-teman ingat cerita daripada kisah-kisah daripada dosa-dosa Daud, begitu dia jatuh dalam dosa, apa yang menjadi konsekuensi dosa Daud? Banyak banget, dan itu menimbulkan kesakitan. Sama kalau kita menendang kepada Roh Kudus yang sudah mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa dan kita masih bandel teman-teman, akan menimbulkan kesakitan di dalam hidup kita. Entah karena konsekuensi dosa yang akan mengikuti kita atau hal lain yang terjadi karena kita melakukan dosa. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah pengendali di dalam pertobatan kita, maka jangan melawan Dia. Tetaplah dalam jalan yang benar, tapi kalau engkau sudah terlanjur berbuat dosa, maka yang kau lakukan adalah mengakui dosa itu dan jangan menendang kepada galah rangsang. Itulah yang mengendalikan hidup kita. Ayat yang ke-15, tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat yang ke-18, ini kita masuk ke dalam poin yang kedua daripada pertobatan Paulus. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik 180 derajat. Berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi poin yang kedua yang kita dapat bahwa ternyata pertobatan Paulus itu Tuhan punya maksud teman-teman. Yaitu ketika dia bertobat, Tuhan mau pakai pertobatan daripada Saulus ini, yang dulunya namanya Saulus, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Sehingga dimanapun
Paulus ini memberitakan Injil, pada akhirnya dia menceritakan pertobatannya sama seperti pada saat dia menceritakan pertobatannya ini di hadapan daripada Raja Agripa. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saat ini kita bertobat dari dosa-dosa kita, pertobatan kita ini juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Bisa menjadi contoh bagi orang lain. Teman-teman bisa saksikan, dulu saya melakukan A yang berdosa di hadapan Tuhan. Dulu saya melakukan B yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi sekarang saya bertobat. Dan itu bisa teman-teman saksikan menjadi contoh teladan bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa lain yang belum mengenal Tuhan, ataupun yang sudah mengenal Tuhan tetapi mereka jatuh di dalam dosa. Itulah Tuhan mau supaya setiap pertobatan daripada kita itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, membawa banyak jiwa juga ikut bertobat. Jadi pertobatan itu punya arti tersendiri teman-teman. Bagi Paulus, pertobatan ini ternyata dipakai oleh Tuhan supaya untuk menyelamatkan orang lain. Dan kita juga gak mau kalah teman-teman. Pakai pertobatan kita ini juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Ayat yang ke-19, poin yang ketiga sekarang. Apa yang kita dapat? Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia taat kepada penglihatan dari sorga. Penglihatan itu apa sih teman-teman? Visi. Sebuah visi daripada Allah. Dia taat terhadap itu. Dan dia tidak melawan daripada visi Allah. Tuhan suruh dia pergi kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, kebenaran, menyelamatkan banyak jiwa. Dia pergi, walaupun pada akhirnya nanti dia memiliki banyak tantangan teman-teman. Dia masuk penjara, dia mendapatkan sesahan teman-teman, mendapatkan siksaan. Kemudian nanti endingnya, akhir daripada hidupnya, dia akhirnya dipenggal di Roma. Ada sebuah sejarah yang mengatakan bahwa, tidak ada di Alkitab, tapi menurut sebuah sejarah bahwa akhir daripada kehidupan Paulus ini akhirnya adalah martir, dia dipenggal di Roma teman-teman, kepalanya. Sebuah tantangan, tetapi dia tetap taat kepada visi Allah untuk tetap menceritakan kepada bangsa-bangsa bagaimana bangsa-bangsa pun harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Poin yang ketiga, bahwa dari ayat yang ke-19 ini kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu taat kepada visi Allah untuk pertobatan banyak bangsa. Dan saat ini juga kita menjadi pemuda-pemuda yang mau juga taat terhadap visi Allah. Kalau tahun ini Tuhan sudah berikan visi favor dalam hidup kita, jangan hanya didengar teman-teman. Percuma kalau teman-teman hanya dengar tapi teman-teman gak melakukan. Jadilah seperti Paulus yang mau melakukan. Kalau misinya adalah salah satunya pertobatan, ya lakukanlah pertobatan. Sama juga ini sebuah teguran bagi saya, bahwa saya pun juga harus melakukan sebuah pertobatan di hadapan Tuhan. Saya juga harus menghidupi yang namanya favor ini teman-teman. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah. Ada sebuah kesaksian kalau nanti kita masuk ke dalam ibadah offline, doakan saja supaya setelah ini kita bisa ibadah offline teman-teman. Saya akan kesaksian ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya. Dan ada perkenanan Allah yang benar-benar nyata. Begitu saya tunduk kepada visi ini teman-teman, begitu saya menghidupi visi ini, bukan hanya sekedar teori saja, tapi menjalaninya, ternyata perkenanan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Dan saya juga tidak mau pemuda-pemuda yang ada tidak mengalami perkenanan Tuhan. Saya rindu semuanya mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin dengan kasus-kasus yang berbeda. Nanti kita akan sharing-sharing ya, kesaksian ketika nanti kita ibadah offline, kita bisa berbagi apa sih perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kiranya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kemudian saya lanjutkan ayat yang ke-20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea. Jadi sebenarnya Paulus ini tetap memberitakan firman di daerah Israel dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian setelah dari Israel, Tuhan bawa kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat. Nih,
Teman-teman bisa garis bawahi bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi kalau sudah bertobat, teman-teman harus menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Tidak stuck hanya sampai bertobat sudah titik, tapi harus menghasilkan buah-buah daripada pertobatan itu. Ayat 21, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Jadi memang tidak mudah. Dia diancam dengan segala berbagai macam cara, teman-teman. Dan bahkan dicoba untuk dibunuh. Ayat yang kedua-dua, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Saya merinding kalau baca daripada kisah-kisah daripada Paulus ini, teman-teman. Paulus ini adalah orang yang sangat terpelajar. Dia berada di bawah didikan daripada Gamaliel. Dia dididik dengan luar biasa di bawah hukum Taurat, teman-teman. Dia tunduk kepada hukum Taurat. Tapi pada saat itu memang sebelum dia menjadi seorang Paulus, dia menjadi seorang yang benar-benar taat, bahkan sampai pengen membunuh umat Tuhan, menghabiskan murid-murid Tuhan yang percaya kepada Yesus. Kita kalau baca tulisan-tulisan daripada Paulus itu adalah tulisan-tulisan yang edukatif, teman-teman. Tulisan-tulisan orang yang gak biasa, orang yang terpelajar. Kita kalau baca surat-suratnya Paulus itu kan enak ya, bahasanya itu bahasa yang kita mudah pahami, kita mudah mengerti, karena memang dia itu orang yang pinter, orang yang terpelajar. Tapi Tuhan sekarang pakai dia, setelah dia bertobat, Tuhan pakai dia dengan luar biasa, kepintarannya tersebut untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dia pergi ke Asia, dia pergi ke Eropa, dia memberitakan firman. Walaupun dalam kondisi diancam sekalipun, dia tetap taat kepada visi yang daripada Allah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Melihat daripada teladan pertobatan Paulus. Yang pertama tadi di ayat yang ke-14, jangan menendang kepada galah rangsang, teman-teman. Roh Kudus itulah galah rangsang di dalam kehidupan kita. Dia adalah pengendali yang mengendalikan kita pada saat kita mau berbuat dosa. Jangan menendang ke arah situ, teman-teman. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, pasti ada dalam hati kita, pasti ada dong. Begitu kita mau berbuat dosa pasti ada. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tunduk dan taatlah sama itu dan jangan melawan, teman-teman. Sebab kalau engkau melawan, akan ada rasa sakit, sengatan dan tusukan yang perih seperti yang dialami oleh binatang pada saat mereka menendang kepada galah rangsang alat pengendalinya. Yang kedua, pertobatan kita juga harus menjadi saksi bagi pertobatan orang lain. Jangan bertobat hanya untuk diri sendiri, tapi saksikan itu bagi orang lain, bahkan bagi siapapun yang Tuhan hadapkan kepada kita, siapapun yang berinteraksi kepada kita, kita bisa saksikan supaya banyak jiwa diselamatkan. Bisa teman-teman dapatkan dari ayat yang ke-18, seperti juga Tuhan pakai Paulus untuk membawa bangsa-bangsa menuju kepada pertobatan. Ayat yang ke-19, poin yang ketiga, bahwa kita harus taat kepada visi Allah. Jangan hanya sebatas teori saja, teman-teman. Percuma kita hanya tahu favor tapi hanya sebatas mendengar tapi tidak melakukan, tidak menghidupi. Jadilah seperti Paulus yang taat kepada visi daripada Allah. Dia disuruh pergi ke bangsa-bangsa, dia pun juga pergi, teman-teman. Tunduk taat. Tahun ini kita ada visi tentang favor, perkenanan Allah, maka hidupilah itu. Benar-benar lakukan itu, teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari, dan lihatlah nanti apa yang Tuhan lakukan sepanjang tahun ini di dalam kehidupanmu. Saya yakin kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dan ayat terakhir kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki kita binasa, tapi Tuhan menghendaki kita semuanya berbalik dan bertobat. Saat ini masih ada kesempatan bagi kita. Kalau kita masih hidup saat ini, kita berarti diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pertobatan. Dan lakukan itu, teman-teman. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita diingatkan saat ini dengan pertobatan, repentance, itu artinya Tuhan mengasihi kita, masih mengingatkan kita, supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita renungkan firman ini. Kita minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh benar mengasihi Engkau. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita bertobat, kita tidak akan balik lagi, teman-teman, ke dalam dosa. Kalau kita bertobat, kita akan terus melakukan buah-buah pertobatan, bukan balik lagi ke dalam dosa yang sama, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Roh Kudus, segala rangsang di dalam hidupku, selidiki aku. Apakah aku sungguh benar-benar berada di dalam pertobatan yang sejati, atau aku hanya mempermainkan keselamatan yang daripada Engkau, menyalipkan Engkau kesekian kali dalam dosa-dosaku, Tuhan. Tidak ada sekali selamat tetap selamat. Engkau harus menjaga keselamatan itu dengan pertobatanmu. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tidak ada waktu lagi untuk kita bermain-main di dalam dosa. Selidiki aku, Tuhan. Mungkin lagu ini adalah lagu yang sulit untuk kita nyanyikan, tetapi inilah yang menjaga hidup kita. Ketika kita mengatakan, Tuhan selidiki aku, maka hidup kita akan semakin berhati-hati, teman-teman. Tidak semakin sembrono di dalam kejatuhan-kejatuhan di dalam dosa. Saya juga mengatakan kepada diri saya bahwa hati-hatilah, hati-hati di dalam setiap langkahmu, hati-hati dalam setiap perkataanmu, hati-hati di dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. Jangan sampai kau menendang ke galah rangsang. Lakukanlah pertobatan yang sejati. Oh, haleluya Tuhan. Selidiki aku, Tuhan. Haleluya. Selidiki aku. Selidiki aku ya Bapa. Lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau. Mengasihimu, Yesus. Kami anak-anak muda yang seringkali masih penuh dengan emosi, Tuhan. Dan menilai hidup, melakukan sesuatu tanpa memikir panjang, Tuhan. Tersembunyi bagimu. Ya, selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku. Amen, Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis dari hidupku. Haleluya. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Roh Kudus. Lihat hatiku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Tuhan bentuk kebaikan-Mu, tapi juga peringatan-peringatan keras bagi hidup kami, supaya kami tidak binasa dan beroleh hidup yang binasa dalam kebinasaan kekal Tuhan. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami, Kaulah yang tahu, lihat hati kami, Kaulah yang tahu apakah kami mengasihi-Mu. tersembunyi bagimu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Selidiki kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yang tersembunyi Haleluya. tentangku. Hati kecilku Ya terbuka bagimu. Roh Kudus, Tak dapat ku Engkaulah galaran sang jalan hidupmu. keinginanku, mimpiku dan fisikku, kerinduanku Engkau tahu. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Semuanya berkah bagimu. Oh Tuhan, hadiahku, Engkau baik, berkuasalah dalamku Bapa. Ya Yesus, Engkau setia, Allah yang mengasihiku. Ya Tuhan, Terima kasih Tuhan, terima cepatlah ku kasih. lihat betapa baiknya Engkau di dalamku, memberikan Ajaib, yang tak sepatutnya ku terima, ajaib. tapi ku terima Terima darimu. kasih Tuhan, Allah Roh Kudus. Rahmat-Mu besar. Malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kalau Engkau masih mengingatkan kami, Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan Ya Yesus. untuk kami bertobat dari jalan-jalan kami. Terima kasih. Kalau kami masih hidup di masa pandemi ini Tuhan, itu adalah bentuk kasih sayang-Mu. Terima kasih. Engkau tidak mau satu anak muda pun binasa. Amin. Engkau mau setiap anak-anak mudamu mendapatkan kehidupan yang kekal, Amin. mendapatkan sebuah perkenanan daripada Allah. Terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-firman 1 bulan ini di dalam repentance atau pertobatan Tuhan benar-benar tertanam di dalam hati kami Ya, dan kami lakukan Tuhan. Ya Yesus. Bukan hanya kami dengar sekedar dengar Tuhan, tapi kami harus hidupi seperti Paulus yang mau menghidupi visi yang daripada Engkau. Ya, Yesus. Dan Engkau mau pakai dia kepada bangsa-bangsa. Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan untuk pakai kami juga kepada bangsa-bangsa Tuhan. Amin. Kepada jiwa-jiwa untuk menyelamatkan mereka Tuhan.
Ya. Dari hidup dosa kepada sebuah keselamatan yang kekal. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih sudah mengasihi segala rangsang di dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami tidak menendangnya Tuhan. Ya, Yesus. Pimpin kami supaya tunduk kepada otoritas yang Ya, daripada Yesus. Engkau. Tunduk kepada pengendali yang daripada Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Dalam setiap sisi kehidupan kami. Baik di pekerjaan kami, di pelayanan kami Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan biarlah tetap ada buah-buah pertobatan yang kami lakukan Tuhan. Ya, Yesus. Karena itulah yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Dan pada sore hari ini kami mau berdoa buat setiap pemuda yang ada Tuhan. Ya. Baik kami yang melayani di tempat ini Tuhan, pemusik, singer Tuhan, WL, soundman, videografer, Engkau yang memberkati setiap bagian-bagian si tata layanan yang ada Tuhan. Engkau yang membalas, memberkati setiap jerih lelah pelayanan yang dilakukan supaya online ini terus berjalan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan teman-teman pemuda yang sedang menyembah di rumah masing-masing Yes, saat ini. Lord. Tidak ada satupun yang terlewat dari Engkau Tuhan. Ya, Mereka yang mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Engkau tidak akan pernah biarkan ya Bapa. Ya, Yesus. Kami yakin dan percaya setiap orang yang mau tunduk kepada visi yang daripada Engkau, Tuhan akan berikan upah yang luar biasa. Amin. Kehidupan yang kekal. Terima Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur buat segala apa yang Kau sudah kerjakan dan berdoa buat gereja ini semakin Engkau sempurnakan di hari Tuhan yang semakin mendekat. Baik dari Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan, Oma Gembala kami, wadah-wadah yang ada dan seluruh sidang jemaat Tuhan, Kau memberkati, Engkau menaungi dengan kasih dan karunia-Mu. Yes, Juga bagi bangsa dan negara kami selalu ada pertobatan Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami adalah bangsa yang berkenan di hati Engkau Amen. Tuhan. Semakin banyak jiwa diselamatkan Ya, menjelang kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Dan ada perkenanan-perkenanan Tuhan yang akan kami lihat sepanjang tahun ini Tuhan. Bagi bangsa negara kami dan juga Tuhan, bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, mengucap syukur pada sore hari ini. Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Semua kembali hanya untuk kemuliaan nama Amen. Tuhan saja. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Yesus. akhiri intimate worship pada sore hari ini. Haleluya, semua anak muda katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.